warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dwi Septi Lukitasari, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri Mateseh. Kali ini saya akan melakukan wawancara bersama dengan Ibu Partini, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Wonosari yang juga merupakan guru penggerak Angkatan 7. Oh, maaf, Angkatan 4 ya. Ternyata malah lebih senior lagi. Ya, Angkatan 4. Maaf, Ibu Partini, apakah Anda keberatan untuk melakukan wawancara ini bersama saya kali ini? Tidak. Tidak. Kali ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebaikan yang tentunya telah dilakukan Ibu sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Boleh ya, Bu? Boleh. Nanti akan saya bantu semampu saya. Oke. Mulai dari pertanyaan yang pertama nih Bu, sebagai kepala sekolah pasti Ibu telah menghadapi begitu banyak masalah ya. Mungkin banyak dari masalah-masalah itu yang melibatkan dilema etika gitu ya. Atau ternyata masalah tersebut bukan merupakan dilema etika tapi hanya bujukan moral. Nah, ini gimana Ibu membedakan mana yang dilema etika dan mana yang bujukan moral? Untuk membedakan apakah itu dilema etika atau bujukan moral, tentunya kita sebagai kepala sekolah tidak bisa langsung ya Pak ya. Apalagi yang kita hadapi di situ kan nyuwun sewu itu bukan benda mati tapi kita berhubungan dengan makhluk hidup, dan apalagi guru-guru saya itu lebih senior dari saya, jadi saya harus lebih berhati-hati di sini dalam membedakan hal tersebut. Saya langkah yang pertama itu saya mengidentifikasi konteks. Jadi saya melihat keseluruhan dulu apa sebenarnya yang terjadi. Okay. Saya harus bisa mempelajari dulu apa sebenarnya yang terjadi. Hal tersebut itu melibatkan siapa saja dalam permasalahan tersebut. Setelah itu saya juga harus tahu setelah tahu siapa yang terlibat saja, terus siapa yang pihak atau seperti apa gitu. Kasus tersebut itu apa yang dipertaruhkan dari kasus tersebut sebenarnya apa gitu loh, kan kita nggak tahu kan. Setelah itu nanti kita akan mempelajari nilai yang bertentangan itu tentang apa ya. Baru ternyata yang bertentangan tentang misalnya tentang kejujuran dan loyalitas atau apa, kita harus tahu dulu sebelum kita mengambil keputusan. Setelah itu kita menganalisis konsekuensinya. Ketika kita mengambil keputusan seperti ini, konsekuensinya apa kita harus tahu. Berikutnya saya akan merefleksi dan memotivasi ya. Saya merefleksi atas motivasi kasus tersebut itu dilakukan memang berdasarkan ada tidak tekanan dari pihak lain atau memang untuk dirinya sendiri. Yang berikutnya saya akan melaksanakan tanya jawab. Tentunya di sini saya sebagai pemimpin, ada guru-guru saya, ada tenaga kependidikan, saya akan melibatkan mereka semua. Saya akan mengambil sumber data, ya. Nanti akan banyak masukan-masukan di situ, akan menjadikan saya jadikan sebagai bahan pertimbangan saya dalam mengidentifikasi kasus tersebut. Yang terakhir adalah saya akan berkonsultasi dengan orang yang mungkin saya anggap lebih ahli di bidangnya. Wah, jawaban Ibu sangat menyeluruh ya. Saya baru mengajukan satu pertanyaan tapi Ibu sudah menjelaskan banyak hal. Jadi itu ya yang Ibu lakukan ketika menyadari ternyata itu adalah dilema etika ya. Ketika Ibu menghadapi sebuah permasalahan yang melibatkan sama-sama baik di kedua belah pihak. Ya. Kalau boleh saya mengulangi, nanti kalau Ibu mungkin ada yang saya salah sampaikan bisa dikoreksi ya. Langkah-langkahnya Ibu tadi mencari tahu dulu siapa yang terlibat, hal-hal apa yang dipertaruhkan, kemudian juga meng-cross check ya informasi atau fakta-fakta, dan yang terakhir ini menarik sekali ini, mencari kayak pengalaman atau saran dari orang yang mungkin Ibu anggap sebagai lebih ahli gitu ya. Kayaknya sudah ini ya, mencakup 9 uji kebenaran itu ya. Ibu masih sangat ingat sekali langkah-langkahnya. Nah, ini keuntungan menjadi ini ya Bu ya, kepala sekolah dari guru penggerak ya. Iya, ini ilmu yang saya dapatkan ketika ikut PGP di Angkatan 4. Oke, itu langkah-langkahnya sudah Ibu jawab sebelum saya tanyakan gitu ya. Terima kasih. Nah, selama ini ketika Ibu mempraktekkan langkah-langkah tersebut gitu ya untuk pengambilan keputusan khususnya yang melibatkan dilema etika, hal-hal efektif apa sih yang sudah terbukti itu bisa memberikan kemampuan untuk mengambil keputusan?
hal-hal efektif yang mohon diulang ini. Hal-hal efektif yang sudah terbukti Ibu Saya melakukan langkah itu. Iya. Oke. Ya, hal-hal efektif yang saya rasakan selama ini adalah karena saya melibatkan dengan teman itu, keputusan yang saya ambil itu tidak akan ada seperti kesenjangan ya, ketika jadi tidak ada kok ibu lebih berpihak kepada si A atau si B seperti itu, dan saya merasa bahwa keputusan itu sudah mewakili dari teman-teman. Tentunya tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, misal pun ada yang dirugikan atau mungkin mereka kurang puas, tapi mereka sudah legowo karena itu sudah merupakan keputusan bersama. Jadi saya bisa mungkin itu meminimalisir adanya seperti rasa iri atau rasa keterpihakan dari teman-teman terhadap saya seperti itu. Berarti dalam pengambilan keputusan Ibu cenderung untuk memikirkan kepentingan yang lebih besar gitu ya. Seperti itu. Iya. Oke. Ini Bu, setelah tadi Ibu mengidentifikasi hal-hal yang efektif yang sudah Ibu lakukan, tantangannya apa ini? Saya yakin pasti di lapangan itu tantangannya banyak. Nah, saya pengen tahu ini tantangan seperti apa ini yang sudah Ibu pernah alami gitu. Terus tantangannya itu banyak sekali ya Mbak ya, apalagi saya kan sebagai kepala sekolah kan baru, ya. Saya baru, dari segi umur saya juga masih muda. Kita masih muda, angkatan baru, di mana guru-guru yang ada di tempat saya saya berdedikasi itu adalah guru-guru yang saya anggap senior ya, sudah kelahiran 70, kelahiran 60 itu kan jauh dengan saya. Nah, disitulah tantangannya yang kita hadapi adalah ketika memang guru itu bersifat aktif, ikut mau menerima perubahan itu kita enak, ternyata ada ya seperti speknya sama, ternyata kita sama, tapi ketika kita dihadapkan dengan guru yang selama ini itu merasa ini saya sudah di posisi aman gitu loh, untuk apa kalau kita mencari hal-hal yang mau perubahan, seperti ini saja kita sudah diterima, sudah ada murid yang datang seperti itulah sebagai tantangannya seperti itu. Yang pertama itu dari segi pakewah ya orang Jawa seperti itu. Yang kedua adalah mungkin dari segi itu yang guru senior, yang segi guru-guru yang junior itu juga ada nggih. Apalagi anak-anak sekarang yang di Nyun Sewu yang diangkat dari P3K itu kan mereka belum mengalami seperti pengalaman kita. Iya, yang lewat honorer lama. Kita mengabdi, kita harus dapat bayaran yang nggak seberapa. Itu kita kan jadi mereka belum ditempa dengan berbagai permasalahan. Mereka tahu-tahu baru 1 tahun atau mungkin sudah bisa diangkat. Itu mereka seperti apa ya? Sudah merasa berhasil. Dan kalau dilihat dari segi teknologi, kita memang orang-orang tua itu kalah. Orang-orang tua kalah. Jadi mereka kadang penjenengan mau seperti ini kan tetap membutuhkan saya. Itulah termasuk itu tantangan bagi kami, bagaimana memahamkan dari golongan muda dan tua biar mereka itu sama-sama, kita di sini itu bersama-sama, ayo berjuang bersama memajukan sekolahan demi anak didik kita. Karena apa? Kalau kita mau berkaca lagi, kita kan juga punya anak. Tentunya kita kan tidak mau ya ketika anak kita titipkan di sekolahan ternyata bapak ibu gurunya ya cuma sasae. Jadi di situ harusnya saya harus memahamkan kepada mereka, kalau suatu saat anak kita pengen diajar dengan baik seperti keinginan kita, maka dari sinilah kita memulai. Kita melayani anak didik kita dengan baik, tentunya insya Allah nanti Allah juga akan memfasilitasi anak kita seperti itu. Wow, luar biasa ya tantangannya Ibu dalam menghadapi guru-guru di bawah kepemimpinan Ibu ya, baik dari yang lebih senior dan yang junior, lebih muda ya. Ternyata masing-masing dan mereka punya karakter yang sendiri-sendiri gitu ya. Perlu keluasan dalam memimpin ya berarti Bu di sini. Oke, ketika Ibu menghadapi sebuah dilema etika ya, mungkin pada saat itu muncul masalah, Ibu biasanya mengambil waktu tertentu untuk mempertimbangkan keputusan itu, atau pada saat masalah muncul itu langsung Ibu memberikan keputusan? Sebagai kepala sekolah angkatan baru masih muda, tentunya seperti apa ya, egoisme saya itu masih tinggi, idealisme saya itu masih tinggi, pengennya ini seperti ini. Tapi kembali lagi, kita sebagai pemimpin di suatu lembaga itu tidak semudah itu ya Mbak ya. Rasanya ya pengennya ketika saya menemukan seperti itu ya harus seperti itu, tapi ternyata tidak bisa ya.
Nah, saya mengambil keputusan, saya biasanya itu saya meminta teman-teman untuk berkumpul itu saya efektifnya adalah ketika ada rapat sekolah. Itu ketika di rapat sekolah saya menyampaikan hal-hal apa yang sebenarnya menjadi keinginan saya, tapi saya bagaimana caranya itu menjadi keinginan bersama. Oh gitu ya. Kita harus luas seperti itu. Kalau kita merasa keinginan kita nanti biasanya ya wes pengen menjalankan ya silakan laksanakan. Dilaksanakan sendiri akhirnya, gitu ya, tidak ada kolaborasi gitu ya. Akhirnya dalam suatu pengambilan keputusan adanya ownership, voice dan choice itu tetap saya pakai di situ. Kalau tidak nanti wes pengenmu ya wes laksanakan dewe Bu. Kalau tidak mereka akan melaksanakan tapi dengan ya tidak bersungguh-sungguh seperti itu ya. Jadi ketika ada kegiatan itu, kegiatan rapat sekolah, saya akan memasukkan, saya kadang itu nyuwun sewu memasukkan ketika saya rapat di rapat di Korwil ya, saya masukkan itu ada ide-ide seperti ini, padahal itu kadang ide saya sendiri. Tapi dengan mengatasnamakan nyuwun sewu ya, atasan itu biasanya mereka ternyata dari atas, apalagi sekolahan saya itu adalah letaknya di pinggir jalan ya, terutama dari pejabat di Korwil itu banyak yang lewat. Jadi kan mereka mungkin pengamatan. Saya kan mengamati di sini kok seperti ini. Oh, ini bisa saya pakai. Jadi kan mereka percaya, oh iya, soalnya Pak Korwilnya lewatnya di sini seperti itu. Jadi saya menggunakan di waktu-waktu senggang atau mungkin ketika selain waktu rapat sekolah itu ketika nanti kita istirahat atau makan bersama informal gitu itu yang ngobrol. secara keseluruhan, tapi untuk hal penting secara personal itu biasanya saya itu saya memanggil manggil gitu itu ya, karena personal yang tidak bisa dipublikasikan itu seperti itu. Jadi waktunya saya luas tapi tidak bisa langsung. Oke, menarik sekali ini kayaknya Ibu sudah menerapkan seni memimpin yang sangat seperti seseorang yang sudah berpengalaman lama gitu. Padahal dari Ibu tadi menyatakan baru menjadi kepala sekolah dalam waktu yang singkat ya. 1 tahun. Baru 1 tahun. Tapi saya melihat sudah ada strategi yang Ibu terapkan bagaimana membuat mungkin dalam tanda kutip keinginan keputusan Ibu itu menjadi keputusan bersama gitu ya, sehingga semuanya mampu atau mau menyengkuyung ya istilahnya. Oke, wow, ini bisa jadi pembelajaran dan wawasan buat saya ini. Nah, dari semua pengalaman tentang pengambilan keputusan mengenai dilema etika ini, pembelajaran yang paling utama bagi Ibu sebagai seorang pemimpin pembelajaran apa sih, Bu? Pengalaman itu menurut saya sebagai seorang pemimpin itu memang kita harus bijaksana di sini, harus bijaksana dalam mengambil keputusan, tidak bisa gusa-gusu karena itu menyangkut kepentingan bersama, kita harus menghargai pihak-pihak tertentu, tidak bisa ketika kita merasa itu loh ide saya itu bagus itu langsung kita utarakan, tidak bisa semudah itu ya. Seperti itu karena kita tadi harus mempertimbangkan perasaan orang lain juga. Dan yang paling utama adalah kita harus dapat melibatkan semua anggota atau stakeholder yang ada di sekolahan. Kalau memang pengen sebuah keputusan dari segi kepemimpinan kita berhasil seperti itu. Oke. Berarti Ibu tipikal memimpinnya itu bukan menjadi Superman tapi super tim ya, Bu. Ibu ingin membangun seperti itu. Ya, sekolah itu menjadi sebuah tim yang super yang mumpuni gitu. Wow. Saya tidak bisa menutupi kekaguman saya tentang bagaimana Ibu telah menjalani proses dalam pengambilan keputusan khususnya pada hal-hal yang melibatkan kebajikan di dua pihak ya. Semoga wawancara ini utamanya bermanfaat untuk saya. Semoga saya tidak mengganggu waktu Ibu di sela-sela kesibukan ya setelah lokakarya 1 hari mungkin Ibu lelah. Terima kasih sekali, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dwi Septi Lukitasari, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri Matese. Kali ini saya akan melakukan wawancara berdasarkan modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan oleh pemimpin pembelajaran.
Dan yang akan saya wawancara kali ini adalah Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Mates mana saya bekerja, Bapak Setiono SPD. Selamat siang Bapak. Mohon Bapak, saya ingin merepotkan dan meminta waktu Bapak untuk melakukan acara ini. Apa Bapak ya? Oh, sangat bersedia untuk mensupport Bu Septi. Wawancara ini akan sangat berguna bagi saya secara personal karena kami CGP dipersiapkan untuk menjadi pemimpin pembelajaran dan sebaiknya kami mendapatkan banyak wawasan dan pengalaman mengenai para pemimpin pembelajaran yang telah berhasil mengambil keputusan berdasarkan kasus yang melibatkan dilema etika dan bujukan moral. Mohon maaf Bapak, ketika Bapak menghadapi masalah ya sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi gitu. Bapak membedakan antara itu adalah dilema etika, artinya permasalahan yang melibatkan hal-hal yang sama-sama benarnya belah pihak, dan apakah itu bujukan moral. Strategi Bapak gimana? Kalau menghadapi permasalahan yang terkait dengan dilema Etika, ya tentu kita mencari masalahnya dulu ya, mencari sumber-sumber dulu. Kita kan, ya, kenapa bisa itu? Tidak serta merta menyalahkan yang ini tidak. Jadi kita harus betul-betul, gitu, masalahnya itu terkait dengan apa harus jelas. Tidak satu pihak yang membela kebenaran atau membela terhadap organisasi. Nah, terkait dengan orang yang menjadi kepercayaan saya, gitu. Ya kemungkinan menurut banyak orang itu ada yang salah gitu ya di mata mereka, tetapi sebenarnya sih kalau secara aturan ya tidak salah gitu ya. Nah saya dudukkan permasalahannya gitu, saya sadarkan bagi yang berkepentingan gitu untuk mencari suatu pembenaran, ya kami tetap berpihak pada yang memang betul-betul benar. Jadi tidak serta-merta kami membela orang yang yang melaporkan tadi apa? Yang pihak yang dilaporkan gitu. Yang memang mungkin ya secara regulasi itu sebuah kebijakan ya, tetapi kan tidak melanggar regulasi, itu tetap ya saya akan dudukkan supaya sama-sama bisa menerima gitu. Misalkan contohnya ada seseorang pegawai Bapak di bawah kepemimpinan Bapak melakukan sebuah kesalahan gitu ya. Padahal harusnya itu mungkin Bapak harus menindak, tapi karena Bapak merasakan ada belas kasihan dan masih bisa dibina, daripada nanti orang tersebut mendapatkan kerugian secara karir gitu, Bapak gimana Bapak? Ya, jadi sebatas kalau itu kesalahannya itu bukan terkait dengan permasalahan hukum ya, itu misalnya hanya ya mungkin aturan secara kepegawaian gitu, tapi masih bisa ditolerir ya kami tetap masih bisa kita bela gitu. Kita berikan pemahaman untuk bisa lebih baik lagi. Jadi tidak serta-merta kita berikan satu hukuman gitu yang mengakibatkan
kerugian pada yang pegawai bersangkutan. tersebut. Ya. Oke, berarti di sini saya melihat Bapak ketika memutuskan sebuah permasalahan itu banyak melibatkan kepedulian dan bagaimana ya ngomonglah dalam bahasa ya, Jawa. karena Jangan sampai sebuah kesalahan yang kemungkinan tidak sengaja dan juga tidak tidak melanggar secara aturan regulasi gitu, hanya karena sebuah keterpaksaan gitu, dan itu ya harus kita diberikan satu pengamanan ya, supaya tidak menimbulkan sanksi yang lebih berat lagi. Kira-kira Bapak ketika melakukan hal ini ya, ini kan berarti Bapak memutuskan masalah berdasarkan kepedulian Bapak terhadap pegawai Bapak. Iya. Apakah setelah itu Bapak menyesali keputusan itu tidak? Artinya sudah saya kasih kesempatan, ternyata yang bersangkutan begini, itu Bapak gimana menanggapinya? Atau memang selalu berhasil? Ya selama ini ya, kalau terkait dengan penyelesaian masalah itu, dan kalau memang sudah ada suatu komitmen untuk menjadi lebih baik dan tidak mengulangi, dan alhamdulillah selama ini juga timbul penyadaran dan menjadi lebih baik gitu. Dan menjadi kebanggaan kita justru selanjutnya. Oh begitu? Iya. Jadi jangan dikira Bu Septi, orang yang pernah bersalah itu dia akan melakukan kesalahan terus, enggak. Kalau orang sudah bertobat itu, kalau sudah punya komitmen, itu akan jauh lebih baik, lebih baik lagi. Ya, saya gambarkan seperti kaleng bekas itu, kalau sudah tidak terpakai itu kan didaur ulang ya, dipenyet, dirusak sedemikian rupa, dan kemudian didaur ulang menjadi barang yang lebih bagus lagi. Gambaran saya seperti itu. Oh begitu ya. Iya. Berarti Bapak melihat sebuah kesalahan itu tidak selalu mengarah pada kegagalan ya. Tidak. Justru itu menjadi langkah seseorang untuk menjadi lebih baik lagi. Oke. Itu tadi merupakan wawasan yang sangat, saya yakin akan sangat bermanfaat bagi saya, entah nanti saya menduduki posisi apa gitu ya Pak. Jadi memperlakukan orang lain atas dasar kepedulian. Nah, ini Bapak, saya ingin minta share pengalaman dari Bapak. Bapak memutuskan bahwa contohnya pegawai tadi ya. Pegawai tadi boleh diselamatkan, dan kasus yang memang harus mendapatkan ketegasan, itu cara Bapak untuk memutuskan itu bagaimana Bapak? Ya, kalau satu kasus ya, misalnya kepegawaian gitu. Kepegawaian yang sudah terjadi, betul-betul terjadi, itu adalah sebuah kesimpulan yang cepat diambil yang akhirnya merugikan diri sendiri. Contohnya mengajukan cuti, belum turun cutinya tetapi sudah mengambil tindakan melaksanakan cuti, dan dampaknya itu tidak hanya pegawai yang bersangkutan, jadi institusi sekolah juga kena gitu. Dan ini bagaimana kita untuk menyelamatkan itu? Ya dirunut dari depan, sudah pernah mengajukan apa belum? Ternyata yang bersangkutan juga sudah pernah mengajukan, hanya dari atasan itu turunnya telat gitu. Dan pengajuannya terlalu mepet dengan pengajuannya. Berarti untuk kasus ini Bapak tidak bisa artinya memutuskan untuk tidak ikut campur gitu, atau bagaimana Bapak? Ya tetap ikut campur, jadi memberikan langkah-langkahnya itu sehingga atasan kita bisa memahami gitu, sehingga tidak menimbulkan sanksi yang lebih berat gitu. Jadi sifatnya hanya pembinaan untuk tidak diulang lagi ya. Jadi tidak timbul sanksi yang berat gitu. Berarti Bapak tetap berperan meskipun itu masalahnya sudah di atas instansi sekolah nggih Bapak. Oke. Nah, ini ketika permasalahan itu bukan lagi menjadi dilema etika, itu sudah menjadi sebuah bujukan moral. Artinya ada yang salah di sini, bukan lagi benar lawan benar, tetapi benar lawan salah. Bapak gimana menanggapi kasus itu? Sesuatu yang memang benar-benar salah menurut Bapak? Kalau benar-benar salah, maka
yang bersangkutan harus berani bertanggung jawab dan menerima sanksi yang diberikan secara aturan. Jadi nggak bisa kalau sudah memang betul-betul salah kita bela, nggak bisa. Oh gitu, berarti Iya. Bapak memberikan keputusan itu tegas ya Bapak? Iya. Artinya bukannya karena dia bawahan, Enggak. Kalau Bapak sudah memang melanggar semua aturan dan belum pernah ada satu tindakan yang untuk menuju kebenaran, saya nggak bisa untuk bela. ini saya melihat ada dua sisi sikap Bapak nggih dalam pengambilan keputusan ketika memang menurut Betul-betul Bapak melanggar, ya. betul-betul melanggar Bapak tegas, Aturan, tetapi ketika memang masih bisa ditolerir, Ya. Bapak akan siap untuk kayak membela. pas badan Ya, gitu ya ya. untuk oke. Nah, biasanya ketika Bapak berada menjadi kepala sekolah itu kan tidak bekerja sendiri nih Bapak. Bapak memiliki tim manajemen sekolah. Ya. Nah, pernah enggak suatu ketika Bapak merasa keputusan ini harus diambil, ternyata ada tantangan dari tim manajemen itu untuk tidak setuju dengan Bapak gitu. Masalahnya menyangkut institusi itu saya sebagai kepala sekolah tidak bisa menyelesaikan sendiri sekolah gitu. Saya minta masukan, saran teman sekolah bagaimana dengan permasalahan ini, apakah bisa kita ambil kesepakatan bersama dan kita pertanggungjawabkan bersama kalau menyangkut institusi. Jadi nggak bisa hanya kepala sekolah. Oh, tapi misalkan Bapak yakin keputusan ini benar gitu ya, secara intuisi, secara aturan, secara legal itu benar. Tetapi dari tim yang Bapak pimpin itu ada ketidaksetujuan, Bapak akan tetap bertahan pada keputusan Bapak atau akhirnya mungkin menyerahkan kepada tim? Kalau saya berpegang dengan aturan yang berlaku, ya. Walaupun misalnya tim bersikukuh untuk memberikan satu pendapat, ya tidak sependapat, tapi kalau memang aturannya harus ditegakkan, ya kita ambil keputusan untuk ditegakkan. Tidak bisa, ya. Karena memang pucuk tanggung jawabnya ada di Bapak gitu. Jadi kepala sekolah harus berani mengambil satu keputusan. Oke. Nah, itu mungkin salah satu tantangannya ya, mungkin ada ketidaksetujuan dari tim. Bapak pernah nggak mengalami tantangan yang lain untuk mempertahankan keputusan Bapak, ternyata situasinya berbeda dari yang Bapak harapkan, itu pernah nggak? Pernah. Dan masalahnya ini menjadi sudah pendapat umum gitu. Jadi secara aturan gitu, bahwa anak siswa yang melanggar itu alasan apapun kan tidak boleh dikeluarkan. Tapi manajemen mengatakan bahwa ini nanti akan nulari pada siswa yang lain kalau kita tidak mengambil sikap yang tegas. Secara aturan pemerintah itu kan tidak boleh mengeluarkan siswa karena banyak hal yang dipertanyakan di situ. Nanti bagaimana anak itu akan menjadi lebih baik apa menjadi lebih rusak, dan anak itu nanti akan putus sekolah dan nanti masa depannya gimana. Nah, itu menjadi pertimbangan saya. Walaupun banyak yang beberapa pendapat gitu, itu akan meracuni teman yang lain, akan nulari dan akan ditiru dengan adik-adiknya atau teman yang lain, maka kalau aturannya memang tidak boleh, ya kita ambil keputusan untuk kita pertahankan. Oke. Ini tambah satu lagi nih kesimpulannya Bapak yang bisa saya ambil dari cerita Bapak. Bapak mendasarkan sebuah keputusan itu dari kepedulian terhadap sesama, tapi tetap harus pegang aturan yang berlaku gitu ya. Karena itu nanti akan ada permintaan timbal balik tanggung jawab dari Bapak ya. Oke, berarti sebagai pemimpin aturan itu tetap harus dipegang. Harus dipegang. Jangan sampai kita lepas dari aturan. Meskipun mungkin orang-orang di sekitar kita entah mungkin karena ketidaktahuannya atau ketidakpeduliannya gitu ya Bapak. Ternyata susah juga ya Bapak jadi pemimpin. Apalagi dengan istilahnya memuaskan semua pihak itu yang sulit gitu. Jadi kalau kita tidak pegang dengan aturan, nah itu kita akan terjebak dengan tadi ya sifat terbawa dengan pendapat umum nanti ini ya. Bapak pernah nggak Bapak menyesali keputusan yang sudah Bapak buat gitu? Oh ternyata saya dulu salah ya.
menuruti misalkan pendapat orang atau gimana, pernah enggak Bapak? Pernah gitu. Pernah. Cara mengatasi penyesalan itu gimana Bapak supaya tidak berlarut-larut? Nah, karena saya orang Islam yaitu mungkin itu sudah bagian daripada qadar ya. Jadi saya harus bisa sabar menerima itu dan berharap ya yang kita putuskan itu tidak menjadi hal yang mudorot gitu ya. Jadi itu bagian dari qadar gitu aja Bu Septi gitu. Oh gitu ya. Iya. Meskipun dari keputusan itu mungkin Bapak mengalami kerugian. Iya. Tapi enggak terus kayak putus asa gitu. Oh enggak, tetap harus kita optimis gitu. Yang namanya kita kan manusia biasa ya, salah itu kan sudah sandangan kita ya. Tapi bukan sengaja untuk berbuat salah Bu Septi. Gitu. Iya. Yang penting ada usahanya dulu Iya. mengambil keputusan, langkahnya sudah benar, ya. ternyata Kok salah gitu. Itu bentuk dari qadar gitu aja Bu Septi. Tapi sebagai kepala sekolah harus berani mengambil keputusan. Karena kepala sekolah itu kayak ini ya Bapak, kayak telur di ujung tanduk gitu ya Pak. Kadang ada sebuah keputusan itu yang salah sedikit itu akan menimbulkan kerugian entah untuk diri kita atau instansi kita. Jadi bebannya itu lebih berat mungkin ya daripada mungkin kami yang hanya guru biasa. Dan Bu Septi harus bisa belajar gitu. Yang namanya di sebuah instansi itu, yang namanya kepala sekolah sebagai orang yang diberikan tanggung jawab itu ya harus berani disalahkan gitu. Walaupun tidak bermaksud untuk salah, tapi harus berani disalahkan gitu. Dan berani menanggung tanggung jawab gitu, menerima tanggung jawab gitu. Nah, ya resikonya sebagai pemimpin itu katanya kalau benar ya pahalanya paling banyak. Kalau ada kesalahan juga nanggung juga Bapak ya. Iya. Oke, ini setelah tadi kan kita berbicara tentang kesulitan-kesulitan ya Bapak. Sekarang ini untuk menyeimbangkan aja. Kalau Bapak sebagai kepala sekolah biasanya faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi Bapak sehingga mudah mengambil keputusan gitu? Untuk mudah mengambil keputusan ya sebenarnya kalau kepala sekolah itu tidak hanya sebatas menerima laporan gitu. Harus dicek dan recheck dulu. Permasalahannya apa. Terus kemudian kita mencari masukan gitu. Untuk membuat suatu pertimbangan. Jadi tidak boleh membuat satu keputusan itu pada saat kita tertekan atau emosi ya. Jadi ya dipertimbangkan betul lah keputusannya nanti itu apakah merugikan ataukah justru malah menjadikan kerusakan gitu. Jadi Bapak ketika ada masalah itu tidak langsung mungkin emosional memutuskan sesuatu gitu ya, mengambil waktu sejenak gitu ya. Sedikit lagi Bapak pernah nggak merasakan sebuah keuntungan menjadi kepala sekolah dalam pengambilan keputusan? Oh karena saya kepala sekolah, misalkan saya lebih mudah memerintah atau menjalankan program tertentu gitu, ada nggak Bapak kemudahan-kemudahan yang ada karena posisi Bapak? Yes, ada Bu Septi. Jadi kepala sekolah itu kan punya visi misi sendiri ya dalam setiap sekolah itu ya. Terlepas dari sudah visi misi yang sudah ada, kita juga punya keinginan dan cita-cita juga. Dan alhamdulillah selama ini saya jadi kepala sekolah, tugas kepala sekolah itu sudah saya bagi habis kepada manajemen sekolah gitu. Jadi hampir seolah-olah saya tuh sudah nggak punya beban gitu Bu Septi. Dan saya alhamdulillah terima kasih sekali dengan manajemen itu yang karena tanggung jawabnya ternyata bisa menyelesaikan dan jauh lebih baik daripada apabila saya yang mengerjakan sendiri. Ya. Itu nanti Bu Septi kalau jadi pimpinan gitu. Jadi jangan sampai kita semuanya seolah-olah menjadi top leadernya gitu. Jadi semuanya diselesaikan sendiri. Bagi habis saja kepada manajemen sekolah. Itu jauh bagus, lebih bagus lagi hasilnya. Berarti ini ya Bapak ada sebuah kepercayaan yang diberikan kepada staff
staf Bapak, tim Iya. manajemen Bapak gitu. Iya, jadi tidak kok langsung dilepas, tidak ya. Jadi tetap diawasi, diarahkan, dan juga dipantau ya. Jadi tidak serta-merta 100% kita lepas, tidak. Gitu. Terakhir nih Bapak, Banyak juga ya yang dimau Bu Septi ini. ini sebenarnya benar-benar bukan hanya dari panduan ini, saya benar-benar pengen tahu gitu. Ya untuk bekal saya, meskipun mungkin besok saya tidak selalu harus jadi kepala sekolah, tapi kan dalam menjalani kehidupan di instansi sekolah itu kan kayaknya penuh dengan dilema ya Bapak ya. Kadang kita sudah melakukan hal yang kita anggap seharusnya, ternyata hasilnya tidak seperti yang kita harapkan gitu nih. Bapak ini dong kasih semacam pesan atau amanat buat saya. Bapak kan sudah mengenal saya ya, khusus buat saya itu apa sih sehingga nanti saya bisa semangat atau lebih berdedikasi dalam menjadi seorang guru gitu. Ya, kalau saya lihat selama ini Bu Septi itu dalam melaksanakan tanggung jawab totalitas luar biasa ya, dan bisa menjadi contoh bagi teman-teman yang lain. Dan saya di sini cukup terbantu dengan Bu Septi melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sekolah ya. Saya rasa tidak ada yang membuat saya sebagai pimpinan di sekolah ini merasa dikecewakan, baik itu tugas tambahan maupun tugas utama sebagai pengajar ya. Itu cukup banyak mewarnai pada kualitas daripada anak-anak kita. Nah, disinilah padahal saya tidak banyak memberikan sebuah instruksi gitu, tetapi saya hanya bisa mengamati apa yang dilakukan Bu Septi gitu, dan mengambil keputusan gitu. Itu dengan senyum dan wajah yang ceria, itu tidak melukai orang yang kemungkinan tidak sependapat dengan Bu Septi. Itu modal Bu Septi. Saya saja tidak bisa seperti itu ya. Saya belajar dari Bapak kok. Sedikit Bapak, apa yang harus saya perbaiki Bapak? Ya, tadi kan saya sudah bilang tidak ada yang semuanya tanggung jawab sudah dilaksanakan, baik tugas pokok maupun tugas tambahan, semua dilaksanakan dengan baik gitu. Jadi tanggung jawab yang panjenengan berikan itulah sebuah modal gitu. Tinggal satu hal mungkin Bu ya, kerja tim itu adalah satu hal yang, nah ini satu contoh ini kan, ini ada wawancara seperti ini dikerjakan sendiri sama Bu Septi. Sebenarnya saya melakukan ini supaya saya itu bisa ngobrol secara personal dengan Bapak. Oh gitu ya. Ya terima kasih lah kalau dipercaya untuk memberikan satu pendapat dan masukan. Dan begini Bu, penekanan saya ya, selama ini saya tuh bangga kalau sebagai kepala sekolah, guru-guru saya gitu, kalau saya mau ngomong bawahan saya kan nggak mungkin ya, guru-guru saya, rekan kerja saya, partner saya itu bisa menduduki prestasi lebih dari saya gitu. Saya alhamdulillah, saya kemarin bilang sama Pak Hartono, saya itu bangga Pak, jadi kepala sekolah saya sudah bisa mengantarkan 2 kepala sekolah gitu, dari guru menjadi kepala sekolah, itu satu kebanggaan gitu. Artinya semoga itu menjadi jariah saya gitu loh. Itu Bu Septi. Maka saya juga sama, harapan saya kepada Bu Septi, Bu Yatin sama Bu Ulumi gitu. Beranilah jadi orang yang diberikan satu amanah dan bisa melaksanakan. Tidak harus jadi kepala sekolah gitu. Mungkin lebih dari itu gitu. Ya. Karena ternyata banyak panggilan untuk ini ya. Insya Allah inilah menjadi lapangan jariah kita lah gitu, untuk mengabdi dalam pendidikan, tidak hanya mengajar tapi bisa mengambil sebuah keputusan ya, untuk orang banyak. Saya rasa itu Bu Septi ya. Wah, terima kasih Bapak. Ini kok banyak banget ya pengalaman dan insight baru yang saya dapat dari wawancara ini. Semoga ini tidak hanya sekedar pemenuhan tugas dari CGP, tapi benar-benar bisa memberikan banyak hal-hal positif nanti yang bisa saya ambil. Saya terima Bapak kalau saya itu memang kurang dikerja tim. Terima kasih. Semangat Bu Septi, semoga Allah memberikan kemudahan, ridho Bu Septi untuk berkarir lebih baik daripada saat ini, untuk bisa
jadi kepala sekolah yang arif dan bijaksana, gitu. Bisa melindungi, mengayomi, gitu. Semua teman-temannya. Ya. Saya doakan bisa seperti ya. Sukses, gitu. Amin. Semangat, gitu. Iya. Saya support terus, gitu. Saya akan bantu, gitu. Apa yang bisa saya lakukan, gitu. Terima kasih Bapak atas Iya, waktunya, sama-sama. atas banyak sharing pengalaman dan petuahnya. Iya, iya. Sekian wawancara saya bersama Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Matese, Bapak Setiono. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.